Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni, tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat
pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat ya? Tapi kurang semangat jawabannya. Atau kedinginan? Oh dingin ya, ya tidak apa-apa. Kalau kita membaca dan merenungkan dengan baik ketiga bacaan suci hari ini, maka ada begitu banyak nilai iman dan kehidupan. Pertanyaannya tadi malam Bapak Mama, saudara-saudari sudah baca belum bacaan hari ini? Ayo jujur. Yang sini sudah belum? Yang di sini sudah belum? Nanti prodiakon kita semua berkat aja. Tidak usah kasih komuni. Astaga Tuhan. Kenapa gereja Katolik melarang umat Katolik kalau ke gereja itu bawa kitab suci? Karena malamnya itu kita sudah harus baca. Dan hari ini lektor, lektris membaca, romo membaca, itu pewartaan. Maka ada yang mewartakan, ada yang bicara, ada yang mendengar. Bukan lektor baca, romo baca, umat juga tunduk baca. Aduh, sedih sekali saya. Tidak baca ya, tapi TikTok sempat buka ya sebelum tidur. Aduh, gawat ini dunia. Maka Paulus bilang apa dalam bacaan kedua tadi? Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, tetapi manusia batiniah kami itu berkembang. Jangan-jangan kita dua-duanya, lahiriah dan batiniah makin merosot. Isi sendiri nanti. Ya, aduh gawat. Maka bacaan pertama kitab Kejadian menampilkan kepada kita ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tanya kepada Adam bilang Hawa, Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa bilang ular. Manusia tidak pernah jujur kalau mengakui kesalahan. Kalau selingkuh ditanya tidak. Misalnya bapak selingkuh ditanya gara-gara perempuan itu. Kalau istri selingkuh ditanya gara-gara laki-laki itu. Begitu manusia. Ya. Nah, maka Yesus dalam Injil tadi, siapakah saudaraku laki-laki dan perempuan dan siapakah ibuku? Mereka yang melakukan kehendakku. Sejak awal Adam dan Hawa tidak melakukan kehendak Allah. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu di Taman Firdaus, Taman Eden. Hanya satu permintaan perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa di tengah taman itu tidak boleh. Tapi mereka melanggar. Banyak sekali yang Tuhan sudah sediakan tetapi tidak bersyukur. Ya. Kita semua punya kitab suci di rumah tapi tidak bersyukur. Orang zaman dulu susah dapat kitab suci, rajin baca. Sekarang kitab sucinya di samping, HP-nya di dada. Ya, maka TikTok, tengah malam kaget bukan cari suami atau istri, cari dulu HP. Biasa begitu ya. Berbahagialah yang tidak terjadi ya. Kalau yang terjadi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin ya. Kalau saya lihat umat babakan yang teman dengan saya postingannya menarik semua. Ternyata ditanya kitab suci tidak baca. Aduh gawat dunia ini. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini ada 3 hal pokok yang mau ditekankan kepada kita sejak awal mula. Pertama, jujur. Kejujuran itu menjadi hal yang sangat langka. Kedua, kesetiaan. Adam dan Hawa tidak setia pada perjanjian mereka dengan Allah. Dan yang ketiga, syukur. Rasa syukur itu menjadi sesuatu yang sangat minim di dalam hati dan pikiran manusia. Kalau kita kurang bersyukur dan itu disebabkan kurang membaca kitab suci, kurang berdoa, ya, itu ruang adorasi sudah lama, tapi yang masuk itu saya hitung. Di Gua Maria juga yang datang berdoa sedikit. Saya tanya, kok Romo tahu
Ada yang mengusulkan pasang aja CCTV di ruang adorasi. Saya bilang tidak perlu pasang, saya sudah tahu yang datang doa dan tidak. Tapi ada juga yang datang sambil menangis-menangis. Setelah air mata kering pulang menghilang. Tunggu nanti ada air mata lagi, datang lagi. Itulah manusia. Maka hari ini Paulus mengingatkan kepada kita, kehidupan lahiriah kita merosot, jangan sampai kehidupan batiniah kita juga ikut merosot. Karena malas berdoa, malas membaca kitab suci, datang ke gereja hanya sekedar saja, berdirinya tidak jelas. Ketika jawaban umat, jawabannya mulutnya tidak buka. Aduh, sedih sekali. Maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita harus jujur terhadap diri sendiri, berusaha untuk setia dan memperbanyak rasa syukur. Itu ciri-ciri orang yang kehidupan batiniahnya sedang bertumbuh dan berkembang. Semoga